Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami tim Gus Gang Channel di channel kesayangan kita, Gus Gang YouTube Channel. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih apabila kita sedang berkencing tapi tidak cebok gitu istilahnya. Maaf agak sedikit jorok, tapi ini istilah yang sering kita ketahui bahwa apabila kita itu kencing tidak cebok itu bagaimana. Mari kita langsung tanyakan langsung ke Gus Gang. Gini Gus. Ya. Nah kan kemarin saya juga pengalaman sih gini. Apabila kita itu kencing itu kan nggak cebok gitu. Misal baru ada di kebon gitu kan, terus Ngapain? nggak jauh dari kamar mandi gitu kan, terus bingung kencingnya gimana, bingung ceboknya gimana, kita kebelet banget ini mau kencing ini, nanti terus gimana itu hukumnya Gus? Iya. Jadi ada sebuah hadis diceritakan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Kanjeng Nabi Muhammad suatu ketika pernah berjalan melewati dua perkuburan. Ternyata dua kuburan tersebut ahli kuburnya itu sedang diadab sedemikian rupa, sangat keras diadab, pokoknya adabnya itu luar biasa. Dawuhnya Kanjeng Nabi, kedua orang ini diadab bukan karena dosa yang sangat besar, bukan karena dosa yang sangat besar. Kanjeng Nabi meneruskan kembali, salah satu dari kedua orang ini diadab karena tidak pernah bersuci ketika cebok. Yang kedua ketika cebok, iya. Yang kedua, orang tersebut itu namimah. Namimah itu mengadu domba. Jadi karena kejadian tersebut, Kanjeng Nabi Muhammad mengambil kalau tidak salah itu pelepah kurma. Ya, pelepah pisang nggak ada di sana. Oh iya. Ya, adanya pelepah kurma. Pelepah kurma. Terus beliau ambil, diparuh jadi dua, ditempatkan di atas kedua kuburan tersebut. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad meneruskan kembali, semoga dengan adanya pelepah kurma itu Allah Azza wa Jalla meringankan adab mereka sampai pelepah kurma itu menjadi kering. Makanya sampai sekarang diganti orang-orang Jawa itu karena nggak ada pelepah kurma diganti kembang. Karena apa? Biar selama bunga itu masih basah, itu semoga Allah itu meringankan adab kuburnya. Makanya ini tidak ada pelepah kurma. Kalau di sana ada. Dulu kan Nabi berbuat seperti itu, mbok menawa Allah Azza wa Jalla itu meringankan kuburnya selagi pelepahnya itu masih basah. Nah, karena di Indonesia diganti menjadi kembang karena nggak ada pelepah kurma, dadak melayu rono kae. Gitu ya. Jadi berarti bunga itu bahwa bukti mengganti. Sebenarnya urutannya memang begitu. Iya. Berarti kalaupun kita itu tidak mensucikan diri atau istilah tidak cebok itu berarti ya bahaya. Itu bahaya juga sepele, ya. Itu kan sepele sebenarnya. Dawuh Kanjeng Nabi bukan diadab karena dosa yang besar, berarti inti aslinya itu enggak dosa besar, tapi kenapa di alam kubur disiksa begitu berat? Karena urusan bersuci nanti urusan karo barang najis. Ya kan? Iya, najisnya itu loh. Karena apa? Urusannya nanti ketika kita ndak cebok, nyuwun sewu nanti air kencingnya nyiprat-nyiprat, iya toh. Semisal nanti kena dan lain-lain. Semisal celana nggak tahu ternyata dan sebagainya buat sholat nanti kena najis, terus nanti ke sholat ke senggol barang lain yang melu najis dan sebagainya, dawa urusannya. Berarti najis itu bisa kemana-mana hanya karena kan kita nggak tahu. Makanya karena kita nggak tahu, semisal masih basah, kita celananya masih basah gara-gara kena itu, kita semisal duduk nanggon pit motornya nanggon joknya itu juga basah karena bekas air kencing itu, engko tumpaki wong liya ora ngerti kena najis dan dawa urusane. Itu makanya bener, bukan dosa yang sangat besar tapi ternyata diadab sedemikian rupa karena najis itu tetaplah barang najis. Tuh. Berarti biar bagaimanapun kita diusahakan untuk bersuci dan kita mencari kamar mandi gitu ya kalau mau. Nek ngene diempet sak empet-empete, nek kok itu diempet sak kuat-kuate. Terus ditahan itu ya. Ditahan harus. Mending diempet sak kuat-kuate. Daripada diguang sak dalan-dalan nanti kamu di pinggir jalan toko
kencing sak nggon-nggon ning racawi urusane dawa. Oh, Itu kan begitu ya rapi lah. Ndak berarti boleh. tetap bagus. Oh, berarti kalau solusi kita ketika kita kebelet kencing di jalan itu nggak harus lari ke kebun, tapi harus Tahan dulu. kalau bisa tahan dulu sampai nanti kita mencari kamar mandi di situ, yang di situ ada air. Zaman modern gini kok ada masjid banyak pinggir Oh, jalan, iya. musola banyak, pom bensin banyak. Kok ya bingung nganti nguyah ning kebon keblabasan kepiye to. Wong banyak tempat-tempat di kebon cedak kali dadak ning kebon garek widun sak ning kali ana banyune kok ya. Oh, Ya toh, ya Iya. begitu. Ya, ingat-ingat ya. gitu kan. Jangan kencing sembarangan. dan harus selalu mensucikan Bersuci, ya. setelah kencing. Oke, Oke, ya. Gus. Sip. Oke. Mungkin begitu penjelasan dari Gus Geng tentang bagaimana kita mensucikan atau cebok setelah kencing itu bagaimana. Jadi kita harus tetap bersuci biar bagaimanapun apabila kita nanti itu kebelet banget di jalan, kita harus segera mencari kamar mandi atau ditahan terlebih dahulu untuk mencari nanti kita di depan jalannya itu ada kamar mandi. Gitu pokoknya intinya harus tetap bersuci karena itu nanti hukumannya sangat berat. Betul Gimana, Gus? sekali. Ya, Iya. betul sekali. Nah, Jangan lupa ketika kau bersuci badanmu, jangan lupa sucikan hatimu dulu dari perbuatan dengki kepada sesama. Matur suwun. matur suwun. Oke, kita tutup tanya Gus untuk sesi kali ini. Apabila ada perkataan yang menyinggung, kami mohon maaf. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Tetap jangan lupa subscribe, like, dan komen yang positif ada di bawah. Dan jangan lupa kalau kurang mohon maaf, mohon panjenengan semua untuk menambahi, dan kalau lebih ya dibawa pulang sendiri. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.